Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Lahaki. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Consumer Behavior. Langsung aja, yang pertama itu ada materi dari konsumen, penjualan, dan teknologi atau segmentation, targeting, and positioning. Nah, market segmentation itu adalah proses membagi pasar itu menjadi grup-grup konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, dalam market segmentation itu harus diidentifikasi, yaitu pemasar itu membagi konsumen dengan dasar-dasar segmentasi seperti ke demografi, yaitu usia, jenis kelamin, etnis, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada sizeable, yaitu konsumen yang cukup banyak, merupakan pasar layak untuk ditargetkan pemasar. Yang ketiga ada stabil dan tumbuh, yaitu pemasar itu memiliki segmen yang stabil dan bertumbuh dalam gaya hidup. Nah, yang keempat itu ada dapat dijangkau, yaitu segmen konsumen harus dapat dengan mudah dijangkau oleh pemasarnya. Lalu ada dari basis for segmentation. Dari basis for segmentation itu ada segmentasi demografi, yaitu membagi konsumen menurut usia, jenis kelamin, etnis, dan lain-lain. Lalu ada geodemografi, yaitu di mana seorang menentukan beberapa aspek perilaku konsumsi. Lalu ada green konsumen, yaitu konsumen yang suka dengan aktivitas lingkungan, vegetarian, atau penyuka barang yang ramah lingkungan. Nah, yang keempat itu lalu ada personality traits, yaitu ciri-ciri kepribadian, yaitu pemasar harus mengetahui demografi, gaya hidup, dan nilai mereka pada produk baru. Lalu ada behavioral targeting, yaitu penargetan perilaku, terdiri dari pengiriman penawaran yang tepat secara personal kepada konsumen. Dari materi ini metode ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu melacak navigasi online, itu seperti mencatat website yang dikunjungi konsumen, merekam gaya hidup yang berasal dari konten konsumen itu seperti blog, tweet, dan profil Facebook. Lalu yang kedua itu ada lokasi geografis. Yang ketiga itu ada perilaku pembelian. Banyak pemasar sekarang itu menggunakan analitik prediktif yang merupakan ukuran yang memperkirakan pembelian konsumen di masa mendatang berdasarkan informasi pembelian sebelumnya dan data lainnya, dan juga mengevaluasi dampak promosi. Lalu ada positioning, itu adalah proses di mana perusahaan itu menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk, layanan, atau mereknya di benak konsumen. Lalu itu ada repositioning, itu proses perusahaan itu mengubah citra atau mereknya di benak konsumen. Seperti contohnya itu kayak program acara Empat Mata sekarang diubah menjadi Bukan Empat Mata. Lalu ada materi dari Consumer Motivation and Personality. Dari materi ini itu ada Dynamic of Motivation, yaitu motivasi mendorong konsumen untuk membeli dan dipicu oleh ketegangan psikologi akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu ada needs, itu kebutuhan manusia untuk membutuhkan makanan, udara, air, dan sebagainya, itu termasuk kebutuhan fisiologi. Dan interaksi dengan orang lain, harga diri, dan sebagainya itu termasuk dalam kebutuhan psikologi manusia. Lalu ada goals atau tujuan, itu adalah hasil dari perilaku motivasi. Selanjutnya ada selecting goals, untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu ada system of needs, itu dari system of needs itu ada 3 kebutuhan, itu yang pertama itu kekuasaan atau power, yaitu keinginan individu untuk mengontrol lingkungannya. Yang kedua itu ada afiliasi, yaitu keinginan untuk berteman, diterima, dan dimiliki. Yang ketiga ada pencapaian atau prestasi konsumen itu. Lalu ada the nature and theories of personality. Personality, kepribadian terdiri dari inner karakteristik psikologi yang menentukan dan mencerminkan cara kita berpikir dan bertindak. Lalu ada personality traits and consumer behavior. Ada 4 faktor motivasi yang menginspirasi inovasi konsumen. Yang pertama itu ada faktor fungsional, itu mencerminkan minat terhadap kinerja suatu inovasi. Lalu yang kedua ada faktor hedonis, itu yang berhubungan dengan perasaan puas dengan menggunakan inovasi tersebut.
Yang ketiga itu faktor sosial, itu mencerminkan keinginan untuk diakui oleh orang lain karena mengejar inovasi. Yang keempat itu ada faktor kognitif, yaitu mengekspresikan stimulasi mental yang dialami dengan menggunakan inovasi. Selanjutnya ada materi dari consumer perception. Persepsi itu adalah proses di mana individu itu memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan menjadi gambaran dunia yang bermakna dan koheren. Lalu ada the element of perception. Sensasi itu adalah respon langsung dari organ sensorik terhadap rangsangan. Nah, kalau stimulasi itu adalah unit masukan apapun ke indera manapun. Contoh rangsangan yaitu input sensorik, termasuk produk, paket, merek, iklan, dan lain-lain. Kalau reseptor sensorik itu adalah organ manusia yang menerima masukan sensorik. Lalu ada fungsi sensoriknya, itu adalah untuk melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh. Selanjutnya ada materi perceptual selection, yaitu the stimulus, itu rangsangan fisik yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Dari perceptual selection itu ada selective perception. Nah, dari selective perception itu ada 4, yaitu selective attention, selective exposure, perceptual defense, dan selective blocking. Nah, dari selective attention yang pertama itu ada kesadaran konsumen yang meningkat terhadap rangsangan yang memenuhi kebutuhan atau minat mereka. Yang kedua itu ada selective exposure, itu terjadi ketika konsumen mendengarkan pesan yang mereka anggap menyenangkan atau simpatik. Lalu yang ketiga ada perceptual defense, yaitu konsumen secara tidak sadar menyaring rangsangan yang mereka anggap mengancam secara psikologis. Lalu ada selective blocking, yaitu konsumen sering kali melindungi diri mereka sendiri. Lalu ada perceptual organization, itu ada 3 dari prinsip dasar organisasi perseptual. Yang pertama itu ada grouping, yaitu mengelompokkan rangsangan bersama sehingga menjadi gambaran atau kesan yang menyatu. Lalu ada closure atau ketertutupan. Closure itu untuk melengkapi sebuah objek yang menjadi sesuatu yang utuh walaupun sebenarnya itu tidak komplit. Lalu ada figure dan ground, atau figur dan latar belakang. Itu keberadaan suatu objek pengamatan itu sebagai suatu figur yang menonjol di antara objek-objek yang lain. Selanjutnya ada perceptual interpretation atau stereotyping. Stereotyping itu melalui interpretasi rangsangan yang ambigu. Responden itu mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada citra konsumen atau consumer imaginary. Dalam mengetahui citra konsumen, itu pemasar harus mengetahui beberapa, seperti brand image, yaitu biasanya konsumen akan tertarik dengan logo yang bagus atau unik. Yang kedua itu package image atau gambaran produk. Konsumen itu akan tertarik dengan produk yang unik atau memiliki desain yang unik atau eye-catching. Yang ketiga itu ada pelayanan produk, yaitu konsumen akan sangat terayomi bila pelayanan yang diberikan itu sangat memuaskan. Terus harga yang dirasakan atau perceived price, yaitu harga yang tinggi, rendah, atau wajar itu akan mempengaruhi persepsi konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya berikan ini bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.